kamu tuh bikin rugi rumah sakit. Izin dulu, ini keburu meninggoy. 전문이라고 할 수 있는 분이 있겠습니까? 그만합시다! 사람부터 살려야 될 거 아니야 진짜? 아무나 수술 못해요. 그러니까 내가 하겠다고. 클리어. 여기 대구역이라고? Wanted violence, now it's getting out of control. Are you ready? 교정이라? The Trauma Code Heroes on Call is a high-energy, medical drama that follows a maverick doctor who pushes the boundaries to save their patients. This doctor challenges the rigid system and even their own team. Bicara soal dedikasi dan juga keberanian dari Dr. Baek Kang Hyuk ini juga patut diajungi jempol. Menjadi seorang dokter spesialis bedah trauma ini murni punya tanggung jawab, punya dedikasi yakni untuk menyelamatkan pasien. Beberapa kali dia ini mendapat pertentangan dari pihak rumah sakit regulasi gitu ya, karena apa? Trauma center ini lagi-lagi dipojokkan, kamu tuh bikin rugi rumah sakit gitu loh. Kamu menerima banyak pasien itu tuh bikin rumah sakit semakin rugi. Dokter Baek ini dibenci sama kolega-koleganya dan juga terlebih lagi atasannya. Ada suatu momen ketika Dr. Baek ini menerima sebuah telepon bahwasanya ada seorang pasien di sebuah gunung gitulah dan kondisinya sangat kritis dan urgensi untuk dilakukan suatu tindakan gitu atau nyawanya tidak tertolong. Trauma center ini ketika mendapatkan emergency ini seringkali menggunakan helikopter kan. Nah, 전문이라고 할 수 있는 분이 있겠습니까? 불법이고 나발이고 사람부터 살려. ketika helikopter ini sering dipakai, ini mendapat protes lah dari pihak pemerintah gitulah ya. Ini kenapa kok helikopternya sering dipakai untuk rumah sakit gitu, dan ini juga membutuhkan biaya yang sangat tinggi gitulah intinya. Nah, ketika si Dr. Baek ini menerima telepon itu, tiba-tiba pihak pemilik helikopter ini tuh menentang gitu. Kalau misalnya mau pakai izin dulu, nyelamatin nyawa harus pakai izin dulu. Ini keburu meninggoy gitu. 야, 야, 개새끼! Beruntungnya di rumah sakit tersebut ada sebuah mobil ambulans baru. 시간인데 뭐 하는 거야 이거? Nah, rumornya ambulans ini tuh dananya dana yang seharusnya itu diberikan kepada trauma center, tapi justru di-keep sama rumah sakitnya untuk dibelikan mobil ambulans tersebut. Ya udah, helikopter itu nggak datang, kita pakai mobil itu. Ya, beruntungnya sang pasien berhasil diselamatkan, tapi lagi-lagi akibat dari kelamaan untuk menyelamatkan pasien alias kehilangan golden time-nya ini, itu ada efek samping ketika dia siuman gitu. Tapi beruntungnya nyawa pasien berhasil diselamatkan. Adegan saat Dr. Baek ini menyelamatkan seorang prajurit gitulah tentara Korea Selatan yang sedang berada di zona perang Sudan. Ini sedang terluka parah, dia tuh minta pemerintah segera menurunkan ambulan udara untuk segera mengevakuasi sang kapten untuk dibawa ke rumah sakit Korea Selatan. Tapi lagi-lagi pemerintah ini kayak ini nggak bisa, ini biayanya terlalu besar untuk menerbangkan satu pesawat menyelamatkan satu nyawa. Ada
suatu dialog yang mengharukan juga ketika Dr. Baek ini bilang, ketika ada seorang tentara yang sudah mempertaruhkan nyawanya untuk negaranya, tapi ketika sang tentara ini membutuhkan bantuan, negara tidak mau membantunya. Wah, ini agak makjub juga ya. This drama delivers an amazing story about a doctor who appears brutal on the outside, but claims a soft heart within. Bicara soal siapa? Tentunya Dr. Baek Kang Hyuk ya. Dari luar penampilannya ini tuh terlihat, wah dokter ini kayak kurang ajar, gitu. Ugal-ugalan barbar gitu lah. Tapi ternyata apa? Dia tuh sangat jenius dan berdedikasi dan pokoknya prinsipnya adalah nyawa prioritasnya. 연락을 미리 하라 말아야. 대답 안 해? 야! 야! 막아! 택시야! 택시야! Nah, di balik dedikasi seorang Dr. Baek Kang Hyuk ini ternyata ada juga scene yang mengharukan. Kenapa sih dia ingin masuk trauma center? Di balik itu ternyata ada kisah yang menyedihkan, juga yang pahit yang dialami oleh ayahnya sendiri. Saat dia masih kecil, masih sekolah, itu ayahnya sempat mengalami suatu accident gitulah, dan dia tuh urgent banget untuk dilarikan ke rumah sakit. Karena Dr. Baek ini dulunya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Banyak sekali rumah sakit yang menolak ayahnya. 아무 데서도 받아주지 않았는데 뭐 겨우겨우 쳐서 돌고 돌다가 한국대병원에서 사망 선고 받았어요. 그날 그 의사 끝까지 포기하지 않았어요. 골든타임이 지났는데도. Ada satu rumah sakit yang bersedia menerima ayahnya, namun sayangnya nyawa sang ayah ini tidak tertolong. Tapi dari situ dia melihat ada seorang dokter yang sangat berjuang untuk memberikan CPR kepada ayahnya, meskipun pada akhirnya juga tidak tertolong. Nah, siapakah dokter itu? 의사가 돼야겠다. 저 사람처럼. Dokter itu adalah yang saat ini menjadi direktur utama dari Rumah Sakit Hankuk, tempat Dr. Baek bekerja saat ini. Gitu. 24년 전 당신 같은 환자를 살리겠다고 최선을 다하던 그 의사는 지금 어디 있습니까? I started 2025 with this drama, and it didn't disappoint. It's the finest medical drama out there, and the best 8 episodes of my life, without a doubt. The actors performed an amazing job. We can all see how much efforts was put in behind the scenes throughout the production. Behind the scene-nya dari drama Korea The Trauma Code Heroes on Call ini juga sangat menakjubkan ya, dimana perjuangan menunjukkan kerja keras dari aktor sendiri dan juga para kru ternyata menghasilkan suatu screenplay atau suatu scene yang sangat-sangat bagus gitu. 아니야, 절로 가는. 진짜 다행히 우회로가 열려서 지금 공중차. Yang menarik dari proses casting dari para pemain di Trauma Code Heroes on Call. Nah, di sini ada aktor yang bernama Chu Yong Woo. Baru kenal aktornya di drakor ini karena memang Chu Yong Woo ini tuh sebelumnya sebagai pemeran pendukung aja. Ini adalah drama pertama dia saat dia menjadi pemeran utama. Ada suatu momen unik ya, dimana Chu Yong Woo ini tuh sebenarnya hampir ditolak ya saat casting. Visual dari Chu Yong Woo ini agak berbeda dari seri webtoonnya. Physically dari sosok Chu Yong Woo ini tuh sangat berbeda. Dimana di webtoonnya ini tuh dokter yang digambarkan agak lebih pendek gitulah. Nah, di sini tuh berbeda dengan versi drakor aslinya. Dokter yang ini ditampilkan dengan visual yang sangat tinggi. Terus perjalanan karir dari Cho Yong Woo ini sempat diperhitungkan juga karena sebelumnya memang tidak pernah mengambil peran utama. Sang sutradara ini tuh sudah mengingatkan kepada Cho Yong Woo kalau jangan berharap lebih ya. Tapi saat casting berlangsung, sang sutradara ini justru melihat sisi lain dari sosok Cho Yong Woo
Woo, yang mana kerendah hatian dan juga kepercayaan diri dari seorang Choi Young Woo, akhirnya sang sutradara memilih Choi Young Woo sebagai Dr. Yang. It has been a while, maybe since Hospital Playlist, that I am 100 hooked on a K-medical drama. Ya, banyak sekali orang yang nggak bisa move on dari Hospital Playlist ya. Aku juga pecinta Hospital Playlist. Generasi Hospital Playlist muncullah The Trauma Code Heroes on Call ini. Walaupun sama-sama drakor medis, tapi Hospital Playlist ini menampilkan kehidupan dokter yang memang nggak seserius yang dibayangkan gitulah ya. Lebih banyak menyoroti dari sisi kehidupan keseharian dari dokternya itu, persahabatan, sisi romansa, dan juga permasalahan pribadinya. Tindakan operasinya ini kurang disoroti gitu ya, tapi sangat menghibur karena banyak sekali adegan komedi-komedinya itu loh. Nah, berbeda dengan The Trauma Code Heroes on Call, ini lebih menyoroti kehidupan dokter memang di rumah sakit gitu, yang mana menangani pasien di meja operasi dan lebih lebih menyoroti tindakan-tindakan medisnya gitu. Tindakan medisnya dari dokter Baek Kang Hyuk sendiri nampak kayak tidak ada di panduan buku kedokteran ya. What? Ada adegan ketika dokter Baek Kang Hyuk ini menyelamatkan pasien dengan cara kayak ditusuk pakai jarum gitu, untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di paru-paru gitulah katanya. Terus tindakan medis ya membongkar tengkorak gitu di helikopter ataupun di ambulans, karena menurut dia ini tindakan yang sangat urgensi. 그러니까 내가 하겠다고. Karena kan lagi-lagi ini berpacu kepada waktu ya, golden time-nya. Nah, dari sisi dokternya ini juga harus pintar ya, pintar menganalisa, mengambil keputusan mana yang terbaik. Dokter Baek ini melakukan hal-hal tindakan medis yang dianggap orang awam ini kayak malpraktek gitu ya, tapi sebenarnya katanya sih enggak sama itu, tapi aku juga nggak tahu ya realnya seperti apa gitu. Ada seorang pasien yang mengalami ruptur jantung. Nah, di saat operasi berlangsung, sedangkan dokter Baek ini harus mengoperasi organ lainnya juga gitu. Dia juga berpacu waktu. Nih, tapi kalau jantung ini nggak ditahan pendarahannya, ya pasien akan meninggoy gitu. Keputusan dari sang dokter Baek apa? Yakni menambal jantungnya ini pakai sarung tangan latex yang kedokteran itu. Tapi lagi-lagi ini bukan sebuah pengobatan ya guys, tapi suatu tindakan urgensi di mana dia harus menambal jantungnya dulu. Jadi tujuannya adalah memang untuk menghentikan pendarahannya dulu di saat dokter Baek ini menangani organ lainnya. Beruntungnya pasien berakhir selamat. It's not about the money, it's all about saving life. Itu suatu pesan yang bagus ya dari drakor ini. Sosok dari dokter Baek Kang Hyuk ini dia bukanlah dokter yang materialistis. Ada suatu adegan ketika dokter Baek ini berusaha disingkirkan oleh sang direktur rumah sakit, memberikan gaji yang kecil supaya apa? Ya supaya si dokter ini resign gitu. Tapi ternyata sebelum diungkapkan itu dokter Baek ini sudah kayak udah tahu nih pasti ini ngomongin soal gaji gitu. Nah, ketika mereka berdua bertemu, si dokter Baek ini bilang nggak butuh uang gitu, karena tujuannya adalah ya I'm a doctor gitu, aku seorang dokter, aku punya tanggung jawab untuk nyelamatin pasien, jadi aku nggak butuh uang, aku bisa beli kok sendiri barang-barang mewah gitu. Soal gaji mah itu nggak menggoyahkan dokter Baek ya, dia udah kaya gitu. Wow! The trio was super fun to watch. Hoping for another season. Banyak penonton yang sangat menyayangkan kenapa drakor ini cuma 8 episode doang. Minimal 12 atau 16 episode gitulah ya. Karena terlalu menghibur ya. Aku juga setuju, harapannya ada another season. Dan penulis dari drakor ini sudah menyiapkan 3 season. Jika season pertama ini sukses, dia akan melanjutkan season 2 begitu sampai season 3. Wow, kita nantikan ya. Latar belakang dari dokter Baek Kang Hyuk ini belum digali secara detail. Dia kan punya tato tuh di tangannya sini kan. Terus dia juga mantan Black Wings, tentara bayaran gitulah. Dan itu seperti apa itu belum diungkapkan secara detail. Nah, makanya mungkin season 2-nya mungkin bisa fokus ke kehidupan dokter Baek zaman dulu gitu, ketika dia menjadi seorang tentara bayaran. So overall aku setuju dengan review
jujur para penonton ini gak ada komen negatif selain emang kurang banyak aja episodenya ya. So gimana nih menurut kalian, apakah kalian setuju dan suka juga dengan drakor ini? See you another video, bye bye.